Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Kembali setelah lumayan lama kami off, ya mengingat kembali lagi kondisi fisik saya belum optimum, meskipun sekarang pun masih belum maksimal sebenarnya. Tapi hari ini kami berada di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Saya saat ini bersama dengan Pak Gayon. Ini adalah tambak milik Pak Gayon. Ini merupakan siklus kedua Pak Gayon ya. Siklus kedua bersama Brigade Slim Army. Jadi kita akan coba tanya-tanya ke beliau bagaimana sejauh ini performa budidaya yang beliau jalani selama ini. Oke, Pak Gayon. Selamat siang. Assalamualaikum. Sehat Pak G? Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan Pak Gayon ini istri beliau dari Trenggalek Pak ya? Kebetulan Trenggalek. Dari Trenggalek ya. Dan beliau sempat ke Prigi ngobrol-ngobrol dengan kita sebelum tambak ini dibuka Pak. 1 tahun yang lalu barangkali. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu kami ketemu di awalnya komunikasi via telepon, kemudian janjian kita ketemu di tambak kami. Ya. Dan hari ini beliau sudah menjalani siklus kedua. Dan alhamdulillah panen di size kepala 3, kepala 4 lah di hari ini. Oke Pak Gayon, gimana rasanya menjalani 2 siklus ini? Suka dukanya gimana sih? Alhamdulillah ini sudah siklus kedua. Siklus pertama secara budidaya sebenarnya Sedang bagus ya Pak? bagus. Siklus pertama, cuman memang Ada kendala non teknis. Ada kendala non teknis. Jadi Ya off the record ya itu ya. ya waktu itu tiga peta aja yang kita coba budidaya. Cuman dari 3 peta pada TOC 65 semuanya habis. Padahal SR-nya masih bagus, SR masih bagus, FCR betul. juga masih sangat Betul. bagus. Ya. Masih 0,9 sampai 1 FCR waktu itu. Ya, Tapi ya memang ada kendala non teknis yang memang ya alhamdulillah siklus ini bisa dikondisikan Pak ya, Pak ya, Gayon. insya Allah gitu ya. Dan ini sudah berjalan rata-rata satu kolam itu sudah parsial kurang lebih 2 tonan Pak ya. Kurang lebih 2 tonan nih. 2 tonan. 2 tonan bahkan ada yang lebih dari 2 ton. Ya 2 ton. Yang kolam 1 malah 2,5 ton kalau Betul ya. Dan sekarang panen ya alhamdulillah. Gimana sih Pak? Bukannya sekarang ini harga lagi kurang bagus. Pusing nggak melihat itu? Sebenarnya bilang pusing ya tetap pusing. Cuman ada sebuah kepuasan tersendiri ketika dari hasil budidaya itu sudah bagus. Menunjukkan hasil yang positif performanya. Betul, kira-kira begitu. Walaupun harganya ya tetap ada profit lah. Ya, tetap ada Tetap profit lah ya. Ya. Tetap ada margin yang bisa ya untuk pengganti lelah pikiran terutama. Kira-kira begitu. Dan sempat ada masalah di 1 peta, dan itu sebenarnya bukan karena teknis budidaya ya. Bukan. Nah, dari 4 peta ini ada 1 peta yang di usia DOC kurang lebih juga sama seperti siklus pertama. DOC 65 antara 65 70. Ya, faktor eksternal juga semuanya hampir. Memang awal-awalnya 1 peta itu ada virus, kayak kena virus, memang bisa teratasi dalam waktu tidak terlalu lama. Ya, Udangnya normal lagi dengan itu tadi setelah parsial pertama, parsial kedua sudah tidak sempat diangkat semuanya. Iya. Jadi itu pemirsa ya, seperti yang sering kita bahas bahwasanya legalitas itu kalau legal standing itu jelas, legal formal itu jelas. Nah, legal kultural ini yang perlu dilakukan penyesuaian. Dan dari sini makanya ini sebuah pembelajaran bahwasanya komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kita harus paham lingkungan kita ini bagaimana, kan begitu Pak. Dan pendekatan itu menjadi salah satu solusi yang tidak terbantahkan ya. Betul. Jadi memang dari awal siklus pertama kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Anjar, memang kita harus menguasai semuanya. Betul. Dan tapi alhamdulillah hari ini ya setidaknya
melihat udangnya dengan ukuran besar, gimana nih? Senang sekali. Senang sekali ya. Kemarin itu memulai budidaya, teman-teman di sini sebenarnya apakah udah berpengalaman, Pak? Sama sekali. Sama sekali lagi. Makanya dari itu saya berterima kasih sekali kepada Pak Anjar sebagai owner dari PSA. Iya. Kami diberikan kesempatan untuk mengirim, Iya. mengutus. Iya, salah satu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya Pak Gayon ini mengirimkan keponakan beliau untuk belajar bareng dengan kami di Prigi ya. Satu siklus waktu itu Pak ya. Satu siklus, dan hari ini yang bersangkutan sebelumnya sama sekali tidak punya pengalaman dan baru belajar satu siklus itu, dan di sini menjadi teknisi sekarang Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah bisa membawa budidaya sampai dengan size kepala 3, kepala 4. Luar biasa. Tentu ini tidak terlepas dari Pak Anjar hampir setiap minggu memberikan arahan untuk Sebenarnya bukan sebuah komunikasi yang sangat intens sekali. Terima kasih sekali Pak Anjar. sebenarnya bukan ini ya. Jadi memang saya sih tidak terlalu banyak membantu sebenarnya Pak. Saya hanya memberikan ini saja sih. Memberikan rasa nyaman aja, berusaha seperti itu. Dengan ada teman untuk ngobrol, saya rasa khawatir, rasa ini kalau sudah dibagi kan jadi kalau budidaya sudah lebih tenang, ya insya Allah budidayanya jalannya juga baik-baik aja, dan terkesan tidak ada masalah ya Pak ya siklus ini. Betul. Secara teknis Nggak ada. sampai dengan finish tidak ada masalah, semuanya normal, enjoy aja. Yang bikin tekanan malah harganya. Saat ini jenengan sudah 2 siklus menggunakan bersama Prigi Shrimp Army Pak. Mungkin ada kritikan buat Pak? Selama ini saya barangkali budidaya kita ini semuanya pakai SOP PSA. Iya. Dan selama ini juga karena tidak ada yang perlu dikritik. Oh gitu. Kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bukan karena jenengan lagi ngobrol dengan saya. Bukan. Dan saya tidak terlalu ikut campur ke dalam masalah budidaya karena semuanya itu saya sudah termasuk otoritasnya teknisi. Saya hanya di manajemennya aja. Betul. Dan sekedar diketahui Pak Gayon ini sebelum memiliki tambak ini apakah sudah punya pengalaman dulu di tambak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Pak Gayon tidak punya pengalaman sama sekali. Mas Sanawi yang dikirim keponakan beliau juga Tidak pernah. belum ada pengalaman sama sekali. Anak kolam yang di sini juga demikian. Betul. Semua memulai dengan rasa, yang penting adalah sense of belonging. Rasa, kalau orang Jawa bilang rasa handar beni Pak ya. Rasa ikut memiliki itu yang penting. Nah itu kuncinya. Jadi tidak terlalu menuntut. Saya melihat Pak Gayon ini seorang figur yang tidak terlalu menuntut dari hasil. Ya nothing tulus saja Pak ya. Ya kalau hasil semuanya pasti berharap. Tapi tidak menuntut, artinya kalau dengan hasil demikian lalu menganggap wah kok menilai tidak mensyukuri itu. Mengevaluasi iya ya. Mengevaluasi pasti. Sudah pasti, tapi bukan berarti untuk menyalahkan dan apalagi marah-marah dan sebagainya. Saya melihat figur beliau ini sangat luar biasa loh. Dengan kejadian di siklus pertama yang budidaya sedang on fire, tiba-tiba something wrong, something matter ditambah ya, akhirnya harus merasakan kekurang beruntungan. Tapi memang pada saat itu siklus pertama kami sempat kaget lah. Sempat kaget ketika Situasinya begitu ya. Ya, artinya kan, awal Baru pertama kali mengalami kerugian. ya, mengalami kerugian, dan itu bukan faktor teknis, itu yang bikin agak kesel itu kan mungkin udangnya lagi bagus, tiba-tiba begini, itu mungkin yang bikin tambah membuat perasaan itu makin ini Pak ya, makin terasa gitu ya. Betul, itu cuman ini apa yang kami rasakan tidak kita sampaikan kepada teknisi maupun anak-anak kan. Iya. Saya berusaha untuk Memanage sendiri itu. membangun semangat anak-anak pakan maupun teknisi untuk tidak kapok lagi. Tidak putus asa, tidak menyerah. Betul, sehingga
siklus kedua ini alhamdulillah saya merasakan hasil. Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Dan ini hasil panen akhir ini menurut saya ini tinggal ngambil untungnya karena modalnya sudah ditutup dari hasil parsial. Alhamdulillah. Jadi hasil di panen akhir ini kita tinggal ya mungkin ada tambahan operasional ya, tapi sudah tidak sangat signifikan karena pakan sudah terbayar dari hasil parsial saya rasa Pak ya. Tinggal mungkin Beberapa aja kan. beberapa aja, gitu. Dan itu ya alhamdulillah lah ya dengan cuaca yang sedang ekstrim, Betul. dengan harga yang sedang kurang menarik bagi petambak, dengan masih bisa survive, masih bisa mendapatkan profit itu adalah anugerah. Ya. Ke depan bagaimana Pak? Sebentar. Ke depan saya melihat perkembangan yang saya lihat ini mungkin rencana mau tambah lagi petakan. Wah, Saya di sini sebenarnya udah yakin nih? Artinya udah pede ini. insya Allah begitu. Insya Allah ya. Kalau begitu, karena masih banyak yang kosong. Benar ada. Iya, saya lihat ada beberapa. Ini kan sudah bentuk petakan Pak ya. Petakan. Tinggal merapikan aja. Betul, kira-kira begitu. Rencana mau tambah. Gitu. Kalau Amin. hanya 1 atau 2 petak. Ya progresif lah ya. Karena ya yakin aja rezeki itu udah diatur, sudah ada takarannya. Masih yakin dengan pergi Sinwarmi Pak? Tetap yakin sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke, demikian teman-teman dari mitra PSA di seluruh Indonesia. Beliau ini salah satu mitra kami yang menunjukkan bahwa pantang menyerah itu akan membuahkan hasil gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi saat ini beliau menjalani siklus yang bisa membawa tersenyum beliau dengan hasil yang sekarang ini. Bermula dari owner yang pemula dan juga teknisi yang masih sangat pemula, anak kolam yang pemula, semuanya dimulai dengan bekerja pakai hati dan akhirnya hasil tidak mengkhianati usaha kita. Insyaallah. Mungkin demikian dari saya, Anjar Priyadi Putra dari Perigi Sinwarmi dan Pak Gayor Suharyono. Salam untuk mitra PSA di seluruh Indonesia. Salam budidaya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.